Pangeran Siddhartha lahir dan dibesarkan di lingkungan istana dengan segala kemewahan. Namun, ketika berusia 29 tahun, ia menyadari bahwa semua kenikmatan duniawi tidak dapat membebaskan manusia dari tua, sakit, dan mati. Pada saat itulah, beliau meninggalkan keduniawian dan memutuskan menjadi seorang petapa untuk mencari kebenaran. Selama 6 tahun, beliau mengembara di lembah Sungai Gangga. Beliau belajar dari guru-guru terkenal, berlatih berbagai metode meditasi, dan menjalani pertapaan yang sangat keras. Beliau bahkan menahan makan, hanya hidup dengan sedikit makanan, hingga tubuhnya sangat kurus. Kadang beliau menahan napas dalam waktu lama untuk menguji ketahanan diri. Namun akhirnya, beliau menyadari bahwa latihan-latihan yang terlalu ekstrem ini tidak membawa pada kebebasan sejati. Dari pengalaman itu, Siddhartha memahami bahwa ada 2 jalan yang tidak patut ditempuh. Pertama, hidup dalam kenikmatan berlebihan. Kedua, menyiksa diri sendiri dengan keras. Kedua jalan itu sama-sama tidak membawa pada pencerahan. Maka, beliau memilih jalan tengah. Jalan yang seimbang, yang kemudian dikenal sebagai jalan mulia berunsur 8. Jalan itu terdiri dari pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Jalan inilah yang akan membawa menuju kebebasan sejati, menuju Nibbana. Pada suatu sore, di tepi sungai Neranjara, Siddhartha duduk bersila di bawah pohon Bodhi. Beliau memusatkan pikiran, bertekad untuk tidak bangkit sebelum menemukan kebenaran. Malam itu terbagi dalam 3 masa jaga. Pada masa jaga pertama, beliau mencapai pengetahuan batin yang luar biasa. Beliau mampu mengingat kembali kelahiran-kelahirannya yang lampau. Kehidupan demi kehidupan, tanpa batas. Dengan jelas, beliau melihat bagaimana makhluk terlahir kembali, sesuai perbuatannya. Pada masa jaga kedua, pandangan beliau semakin dalam. Beliau memperoleh pengetahuan mata dewa, yang membuatnya mampu melihat bagaimana makhluk lahir dan mati, naik dan turun, sesuai dengan perbuatan baik atau buruk yang telah mereka lakukan. Beliau memahami hukum karma bekerja dengan adil, tanpa ada yang bisa menghindarinya. Pada masa jaga ketiga, menjelang fajar, beliau menembus hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Beliau melihat dengan terang bahwa segala sesuatu muncul karena sebab, dan bila sebab itu lenyap, maka akibat pun berhenti. Dari pemahaman inilah, beliau menyingkap 4 kebenaran mulia. Beliau menyadari kebenaran tentang penderitaan, kebenaran tentang asal mula penderitaan, kebenaran tentang berakhirnya penderitaan, dan kebenaran tentang jalan yang membawa pada akhir penderitaan. Bukan hanya diketahui, tetapi benar-benar dialami dalam batin, dengan kesadaran yang murni. Pada saat itulah, Siddhartha mencapai pencerahan sempurna. Beliau menjadi seorang Buddha, seorang yang tercerahkan, yang menemukan kebenaran dengan usaha sendiri. Kemudian, beliau mengungkapkan syair batin yang penuh makna. Selama banyak kelahiran, aku mencari sang pembuat rumah, namun tidak pernah kutemukan. Sungguh menyakitkan, kelahiran berulang-ulang ini. Wahai pembuat rumah, kini engkau telah terlihat, tiang-tiangmu telah hancur, atapmu roboh. Pikiran ini telah mencapai kebebasan. Berakhir sudah segala nafsu keinginan. Sejak saat itu, Sang Buddha membabarkan Dhamma, mengajarkan jalan kebebasan bagi siapa saja yang ingin mendengar dan berlatih. Ajaran itu tetap hidup hingga kini, memberi cahaya bagi siapa saja yang mencari kebenaran.